Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelumnya mari kita mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk istirahat malam yang Tuhan boleh berikan buat kami, sehingga kami boleh bangun di pagi ini dengan kekuatan yang baru daripada-Mu saja. Sebentar kami akan merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini dapat kami pahami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita membuka bagian Alkitab kita, Yohanes pasal yang keempat, ayat 27 sampai ayat yang ke-38. Yohanes pasal yang keempat, ayat 27 sampai 38. Saya ulangi lagi, Yohanes pasal yang keempat ayat 27 sampai 38, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha, dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Shalom. Bacaan pada pagi ini adalah sebuah bacaan yang mau memperlihatkan kepada kita sebuah kondisi di mana seringkali orang terlalu membanggakan diri sendiri, dan di sisi yang lain tanpa disadari kita merendahkan orang lain. Jadi memuji diri sendiri, tetapi sekaligus kita juga merendahkan orang lain. Dan ini paling sering kita temukan pada saat kita duduk dalam sebuah kepanitiaan, juga kita duduk dalam sebuah kepengurusan ataupun sebuah pekerjaan-pekerjaan yang dimana kita terlalu menonjolkan diri dan kita merasa bahwa kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling pintar, lalu kita seringkali mengkoreksi, mengevaluasi, tetapi dengan kata-kata atau dengan sikap menjatuhkan orang lain. Atau yang sering kali kita temui, kita banyak memberikan koreksi yang tidak membangun. Dan itu sering kali kita temui. Mungkin bukan kita pelakunya, tetapi kita sering melihat kondisi-kondisi seperti itu. Bahkan di dalam sebuah kepanitiaan, ataupun mungkin di dalam pelayanan, atau mungkin juga di dalam keluarga kita, atau di tempat kita bekerja. Kita seringkali menemui kondisi-kondisi seperti itu. Si A enak bener, kita yang capek-capek,
dia yang mendapat bonus, misalnya seperti itu. Atau kita pernah mungkin merasakan bahwa kita yang paling banyak bekerja, tetapi teman kita yang lain itu tinggal mengambil hasilnya, gitu ya. Kita yang berkeringat, tetapi yang menikmati hasilnya malah orang lain. Nah, kondisi seperti itulah yang membuat kita menjadi orang yang berhenti berusaha atau berhenti bekerja secara maksimal atau kerja keras. Ya buat apa? Ya. Contoh kita di kantor. Orang seringkali berkata bahwa mau rajin, mau malas, gajinya sama. Ngapain datang tepat waktu? Si A saja datang terlambat, gajinya sama dengan saya yang rajin datang ke kantor atau ke sekolah ataupun tempat-tempat lain. Kita mempermasalahkan kondisi-kondisi seperti itu. Dan ini menjadi sebuah perdebatan terkadang pada saat kita memahami firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Ada keterlibatan bersama. Penulis Injil Yohanes memunculkan sikap tersebut. Dalam proses menanam dan menuai, penulis Injil Yohanes mau menekankan ada keterlibatan bersama. Nah kan persoalannya adalah ada yang menanam, ada kelompok yang menanam, ada kelompok yang menuai. Dan itu orangnya yang berbeda. Seringkali bacaan ini adalah bacaan yang digunakan orang untuk menyindir atau mengkritik terhadap para penuai yang tidak ikut berjerih lelah pada saat proses menanam. Tiba-tiba dia ikut menuai. Nah, tetapi kita mau melihat sisi lain dari bacaan ini, Bapak Ibu Saudara. Ada dua hal yang penting yang mau ditekankan di dalam renungan kita pada saat ini, dan kita mau memperhatikan hal tersebut. Yang pertama, Bapak Ibu, kita baca di ayat yang ke-36. Kita baca bersama ayat 36. Di situ dikatakan, sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersuka cita. Ini yang pertama. Yang kedua, para penuai ini bukanlah menuai atas keinginannya sendiri. Nah, ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesuslah yang mengutus para penuai ini. Kenapa? Karena yang berhak mengutus penuai itu adalah pemilik tuaian itu. Jadi tidak mungkin orang yang punya lahan tidak mengutus orang untuk memanen, untuk menuai. Lah kan punya dia sendiri. Berarti si pemiliklah yang berhak kapan harus dituai, kapan harus ditanam, dan sebagainya. Dengan demikian tidak perlu dipersoalkan siapa yang menanam, siapa yang menuai. Karena kedua-duanya sama-sama dipekerjakan oleh pemilik ladang. Maka dikatakan tadi yang pertama, dikatakan bahwa kedua-duanya bersama-sama bersuka cita. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi ini mau mengingatkan kepada kita, apapun peran yang kita terima, tidak perlu kita persoalkan besar kecil,
hebat atau tidaknya peran-peran itu. Saya pernah bertemu dengan jemaat di Jakarta gitu, Bapak Ibu Saudara ya. Ada orang-orang yang mengambil peran-peran yang besar gitu. Baru dia merasa senang. Contoh menjadi pendamping pelayan firman misalnya. Dia tidak mau mendapat peran menerima jemaat atau menghitung kolekte, dia nggak mau. Dia maunya yang tampil, gitu, yang dilihat orang banyak, lalu berdiri di depan jemaat dan sebagainya. Nah, ini menjadi persoalan. Kenapa? Karena di sisi lain ada orang-orang petinggi pada saat itu yang punya perusahaan dan sebagainya, malah mereka melakukan hal-hal yang sederhana. Para pemilik perusahaan ini malah pekerjaannya setiap hari Minggu dia mengumpulkan warta-warta atau kertas atau permen yang ditinggal oleh jemaat. Jadi ada sebuah kondisi yang ternyata di satu sisi ada orang-orang yang punya peran mau tampil luar biasa, tetapi di sisi lain ada orang-orang yang mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dengan tidak mempersoalkan peran-peran besar atau kecil. Sekali lagi kita mau diingatkan bahwa siapa yang memulai pekerjaan ataupun yang mengakhiri pekerjaan ataupun yang mengumpulkan hasilnya, itu kita tidak perlu membuat menjadi berselisih paham. Kita menjadi bertengkar. Kita tidak merasa hebat di hadapan Tuhan itu tidak penting. Tetapi saya mau katakan bahwa hebatlah di hadapan Tuhan pada saat engkau merendahkan dirimu untuk segala sesuatu yang kau lakukan kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil, itu menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima pengutusan dari Tuhan. Dan kita mau melakukan pekerjaan itu. Dan kita mau dilibatkan Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa berkarya di dalamnya. Maka firman Tuhan pada pagi ini mau mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita senantiasa. Untuk kita betul-betul diutus oleh Tuhan. Entah kita sebagai orang-orang yang menanam, atau menuai, atau apapun saja peran-peran kita. Kita mau melakukan dengan kesungguhan hati. Dan itu kita mulai dengan kesiapan diri. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam doa penutup. Mari kembali kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami renungkan, di mana kami kembali diingatkan untuk betul-betul mempersiapkan diri kami senantiasa agar kami boleh dijadikan Tuhan untuk diutus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Sebagai apapun peran-peran yang Tuhan boleh percayakan kepada kami, biarlah kami terus merendahkan diri di hadapan-Mu, sehingga kami mampu melakukan tugas tanggung jawab kami dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas yang akan kami lakukan, mulai dari pagi sampai malam hari nanti. Tuhan boleh sertai kami, berikan kami kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan, sehingga Tuhan boleh pakai kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa. Kami mengucap syukur. Doa ini kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin.